Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan formulasi strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing UMKM pada UMKM 2R Collection di industri pakaian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diyu Sukodoreswara dengan NIM 22115089. Saya Rahman Purnama dengan NIM 22115070. Saya Muhammad Purnama dengan NIM 22115197. Saya Muhammad Dewan Kurniawan dengan NIM 22115098. Sebelumnya ada pendahuluan atap dan diagram UMKM. Dulunya itu ada apa itu manajemen strategi. Manajemen strategis adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan strategis yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki arah yang jelas, mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan dapat bersaing secara efektif. Dan profil UMKM 2R Collection adalah fokus utamanya menjual pakaian kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Kedua, visinya bisa membuat orang lain bahagia dengan kualitas dan harga yang diberikan. Ketiga, target pasarnya masyarakat ekonomi menengah, mau itu menengah ke atas ataupun ke bawah, dan perantau-perantau yang ada di daerah tersebut. Kemudian analisis lingkungan eksternalnya. Yang pertama yaitu tren pasar terkini, meningkatnya fashion berkelanjutan dan produksi etis, peningkatan. Yang kedua, peningkatan permintaan untuk kostumisasi dan personalisasi. Yang ketiga, pergeseran ke retail online dan perdagangan sosial. Pengaruh yang terakhir, pengaruh Gen Z dan Gen Alpha yang semakin besar. Analisis pesaing, industri pakaian yang terus berkembang pesat didorong oleh perubahan nilai konsumen dan kemajuan teknologi yang konstan. Faktor ekonomi dan sosialnya beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Kemudian analisis lingkungan internal akan dijelaskan oleh Mas Rama. Oke, untuk analisis lingkungan internal dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan, 2R Collection memiliki kekuatan utama dalam menawarkan produk pakaian berkualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau, menjadikannya pilihan menarik bagi masyarakat ekonomi menengah dan perantau. Fokus pada kepuasan pelanggan dan visi untuk membawa kebahagiaan melalui produk, menunjukkan komitmen kuat terhadap kualitas dan nilai. Selain itu, sebagai UMKM, 2R Collection kemungkinan memiliki fleksibilitas dalam desain dan produksi, serta dapat membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan mereka, menciptakan loyalitas merek. Lalu untuk yang kelemahan, meskipun menawarkan harga terjangkau adalah kekuatan, hal ini juga dapat menjadi kelemahan jika membatasi margin keuntungan, menghambat investasi dalam pengembangan produk atau kemasan yang lebih agresif. Keterbatasan sumber daya mungkin menyebabkan skala produksi yang terbatas dan jangkauan pasar yang belum luas, sehingga sulit untuk bersaing dengan merek-merek besar. Selain itu, sebagai merek yang lebih kecil, 2R Collection mungkin menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran merek yang kuat dan bersaing dalam kecepatan tren fashion yang berubah dengan cepat. Lalu untuk analisis seperti yang akan dijelaskan oleh Mas Kamal. Ya, selanjutnya analisis untuk 2R Collection. Analisis SWOT manajemen domestik, kekuatan dan kelemahan internal 2R Collection, serta peluang dan ancaman eksternal yang mengaruhi posisi industri pakaian. Berikut adalah 4 poin dari analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Pertama, menawarkan pakaian berkualitas terbaik dengan harga terjangkau. Dua, visi untuk mengembangkan
meningkatkan tren kreation berkelanjutan dan produksi etis. Kedua, peningkatan permintaan customisasi dan personalisasi. Yang ketiga, pergeseran ke retail online dan perdagangan sosial. Keempat, pengaruh gadget dan gen alpha yang semakin besar di pasar. Kelima, potensi ekspansi pasar ke segmen geografis dan niche baru. Yang terakhir, peluang kemitraan strategi dengan influencer, pengrajin lokal atau pemerek pelengkap. Poin terakhir, ancaman. Persaingan ketat di industri pakaian yang berkembang pesat. Dua, perubahan nilai-nilai konsumen dan kemajuan teknologi yang rentan memerlukan adaptasi cepat. Yang ketiga, faktor ekonomi dan sosial yang fluktuatif dan mempengaruhi daya beli konsumen. Selanjutnya perumusan strategi, tujuan dan sasaran. Perumusan strategi melibatkan penetapan arah masa depan UMKM 2R Collection melalui visi, misi, tujuan jangka panjang dan sasaran yang terukur. Yang pertama, visi dan misi. Visi 2R Collection adalah membahagiakan pelanggan melalui kualitas dan harga yang diberikan, dengan misi menyediakan pakaian berkualitas terbaik, terjangkau, bisa unik dan layanan prima. Tujuan jangka panjangnya yaitu meliputi peningkatan daya saing pasar, penguatan brand awareness dan loyalitas pelanggan, serta perluasan jangkauan produk dan pasar secara berkelanjutan. Kemudian sasaran jangka pendek berupa yang terdapat mencakup pertumbuhan penjualan 20% dalam 12 tahun, peningkatan interaksi media sosial 30% dalam 6 bulan, peluncuran dua lini produk baru ini 18 bulan, dan peningkatan retensi pelanggan 15% dalam 1 tahun. Selanjutnya, implementasi strategi yaitu rencana aksi. Pemasaran dan penjualannya. Strategi pemasaran akan fokus pada peningkatan visibilitas merek melalui platform media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan kampanye diskon musiman untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Penjualan akan didorong dengan mengoptimalkan toko online dan memperluas jangka atau operasional. Risiko utama meliputi fluktuasi harga bahan baku dan persaingan pasar yang ketat yang akan dikelola melalui diversifikasi sumber pasokan dan inovasi berkelanjutan. Kemudian ada evaluasi dan kendalian. Untuk mengukur keberhasilan strategi yang diimplementasikan, 2R Collection memantau beberapa indikator kinerja utama. Yang pertama ada jumlah klien yang dilayani. Saat ini 2R Collection telah berhasil melayani sebanyak 300 klien per bulannya. Yang kedua ada pendapatan per bulan. Pendapatan rata-rata per bulan 2R Collection mencapai angka yang fantastis, bisa mencapai kurang lebih 40 juta per bulannya. Yang ketiga ada tingkat kepuasan pelanggan. Survei menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, membuktikan komitmen 2R Collection terhadap kualitas 92%. Dengan evaluasi dan pengendalian yang berkelanjutan, 2R Collection dapat memastikan implementasi strategi yang efektif untuk pertumbuhan dan daya saing di industri pakaian. Kemudian ada tantangan dan solusi lanjutan. Melanjutkan pembahasan mengenai strategi adaptasi UMKM 2R Collection, berikut adalah identifikasi tambahan tantangan yang mungkin dihadapi dan solusi mitigasinya. Tantangan potensinya yaitu ada menghadapi kemajuan teknologi yang pesat dalam e-commerce dan pemasaran digital adalah tantangan utama. Yang kedua ada menarik dan mempertahankan tenaga kerja terampil untuk peran desain dan produksi khusus merupakan kendala. Yang ketiga adalah mempertahankan citra dan reputasi merek yang positif di tengah perubahan preferensi konsumen, memerlukan perhatian khusus. Kemudian solusi dan mitigasinya. Salah satu solusinya adalah berinvestasi ke dalam platform e-commerce dan perangkat digital untuk operasi yang efisien dan
jangkauan yang lebih luas. Yang kedua, menerapkan program pelatihan dan mendorong budaya belajar berkelanjutan berikut. Mendorong budaya belajar berkelanjutan begitu dan membantu meningkatkan keterampilan. Kemudian ada penting untuk memantau ulasan online secara aktif dan terlibat dengan umpan balik pelanggan atau membangun kepercayaan. Dan untuk kesimpulan dari rekomendasinya adalah rangkuman temuan kunci dan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk Dual Collection untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan hubungan kompetitif ada 3 poin. Yang pertama, pentingnya manajemen strategi. Manajemen strategi esensial bagi Dual Collection untuk beradaptasi dengan dinamika pasar, mengatasi persaingan dan mencapai tujuan jangka panjang yang terukur. Yang kedua, potensi pertumbuhan. Dengan desain unik, berbagai jangkauan dan kualitas, Dual Collection memiliki potensi besar untuk ekspansi pasar, inovasi produk, dan peningkatan loyalitas pelanggan, terutama melalui platform digital. Yang ketiga, rekomendasi utama fokus pada penguatan digital marketing, eksplorasi fashion berkelanjutan, investasi pada kostumisasi, pengembangan karyawan dan pengelolaan umpan balik pelanggan secara aktif. Kemudian kami membuka sesi Q&A. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana tren pasar dan faktor eksternal lainnya mempengaruhi strategi bisnis Dual Collection di industri pakaian? Tren pasar menunjukkan peningkatan pada fashion berkelanjutan, personalisasi produk, dan dominasi secara online. Pengaruh gengsi dan generalkan juga mempercepat pertumbuhan preferensi konsumen. Faktor ekonomi dan sosial yang fluktuatif menuntut adaptasi cepat. Semua ini mendorong Dual Collection untuk merancang strategi yang responsif terhadap pertumbuhan pasar, termasuk transformasi digital dan kolaborasi dengan influencer. Ada yang lain? Apa saja kekuatan dan kelemahan utama dari UMKM tersebut dan berdasarkan analisis internal yang telah dilakukan? Oke. Kekuatan dan kelemahan utama dari Dual Collection berdasarkan analisis internal yang dilakukan itu yang pertama, kekuatannya itu menawarkan makanan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dan untuk kelemahannya itu antara menjaga konsistensi harga premium. Ada lagi? Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.